Selamat sore Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Budi Hadianti Dabutar dari kelas MJ828 Program Studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management dengan judul Manajemen Keamanan Siber Menghadapi Ancaman Berbasis Kecerdasan Buatan, Analisis Deepfake dan Phishing Generatif, serta Desain Model Pertahanan Organisasi dengan studi kasus pada sektor jasa keuangan digital di Indonesia. Presentasi ini dimulai dari latar belakang, landasan konsep, regulasi, studi kasus, sampai kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Sampai sekitar tahun 2023, serangan rekayasa sosial masih mudah dikenali. Tata bahasa yang janggal, alamat pengirim yang mencurigakan, atau intonasi suara yang tidak wajar. Penanda-penanda itu kini hilang. Angka-angka di layar menunjukkan skalanya. Foxhunt mencatat proporsi phishing berbantuan AI melonjak menjadi 56% hanya dalam 1 bulan pada akhir 2025. Studi Heiding dan rekan menemukan kampanye Spear phishing yang sepenuhnya otomatis mencapai tingkat klik 54%. Setara pakar manusia tetapi jauh lebih murah. Di sisi manipulasi media, insiden Arup di Hong Kong menelan kerugian 25 juta dolar hanya dari satu rangkaian panggilan video sintetis. Di Indonesia sendiri, BSSN melaporkan kerugian nasional pada kisaran 8 triliun rupiah. Masalah utamanya bukan pada canggihnya teknologi penyerang, melainkan pada kendali kita sendiri yang masih menganggap suara dan wajah sebagai bukti identitas yang sah. Landasan konsep. Keamanan informasi klasik bertumpu pada tiga pilar, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan yang dikenal sebagai segitiga CIA. Namun, tiga pilar ini perlu diperluas dengan dua atribut, yaitu autentisitas dan nirsangkal. Autentisitas menjamin bahwa suatu entitas, baik manusia, perangkat, maupun pesan, benar-benar merupakan entitas yang diklaimnya. Serangan deepfake bukanlah serangan terhadap kerahasiaan maupun ketersediaan. Penyerang tidak membobol sistem, tidak mencuri kata sandi, dan tidak mengenkripsi berkas. Penyerang hanya meyakinkan seorang manusia bahwa ia sedang berbicara dengan orang lain. Artinya, serangan ini menyerang lapisan perluasan yang mengikat segitiga itu, bukan sisi-sisi intinya. Dan itulah sebabnya kendali teknis konvensional hampir tidak memberikan perlindungan yang berarti terhadap kelas ancaman ini. Teknologi dan arsitektur. Zero Trust dalam pengertian klasik dirancang untuk lalu lintas mesin dan sesi digital. Padahal prinsip yang sama perlu diperluas ke kanal komunikasi manusia. Sebuah panggilan telepon dari nomor yang dikenal, sebuah konferensi video dengan wajah yang dikenal, atau surel dari alamat atasan langsung, semuanya sesungguhnya adalah permintaan akses. Pada era AI generatif, semuanya layak diperlakukan dengan skeptisisme yang sama seperti permintaan koneksi dari alamat IP yang tidak dikenal. Dari sisi hukum, ada 4 rezim yang perlu dipahami. UU ITE, khususnya setelah perubahan tahun 2024, memuat ketentuan mengenai manipulasi dan pemalsuan informasi elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik. Ini merupakan dasar hukum paling langsung untuk menjerat deepfake dan dalam konteks penipuan. UU KIP menciptakan ketegangan yang produktif, organisasi tidak boleh menjadikan alasan keamanan sebagai dalih untuk menutup seluruh informasi, sehingga justru dituntut memiliki klasifikasi informasi yang tertib. UU PDP melindungi data biometrik dan mewajibkan notifikasi kebocoran dalam 3 kali dalam 24 jam. Dan perlu dicatat, tenggat ini lebih ketat daripada 72 jam pada GDPR. Sementara GDPR sendiri berlaku ekstrateritorial dan kini dilengkapi AI Act dengan kewajiban transparansi konten sintetis. Standar dan strategi. ISO IEC 27001 versi 2022 meringkas kendali aneks A menjadi 93 kendali dalam 4 tema. Dan kekuatannya ada pada sistem manajemen yang dapat diaudit serta disertifikasi. NIST Cyber Security Framework 2.0 bersifat sukarela dan deskriptif, dan perubahan terbesarnya adalah penambahan fungsi govern sebagai pengikat 5 fungsi lainnya. Penambahan ini menegaskan bahwa keamanan siber merupakan persoalan tata kelola organisasi, bukan sekedar urusan teknis. Metodologi untuk menemukan di mana persisnya organisasi rapuh, metodologi yang digunakan adalah Threat Modeling Strike, dilengkapi Mitra Attack,
Untuk kedalaman teknis, langkah pertamanya adalah menyusun diagram aliran. Diagram ini memetakan entitas eksternal, proses, penyimpanan data, dan yang paling penting batas kepercayaan. Ancaman paling signifikan hampir selalu muncul pada titik di mana data melintasi batas antara zona dengan tingkat kepercayaan yang berbeda. Pada rancangan konvensional, proses P2, verifikasi identitas pemohon, dijalankan secara informal oleh manusia, sekedar mengenali suara atau wajah tanpa kendali teknis apapun. Pada titik inilah seluruh rangka serangan deepfake beroperasi. Anatomi serangan deepfake. Pada gambar diperlihatkan rantai serangan deepfake phishing dalam 6 tahap: pengintaian, pengumpulan materi, pembangunan model, pembangunan konteks, eksekusi, dan monetisasi. Yang paling menentukan dari perspektif keamanan bukanlah kualitas keluarannya, melainkan runtuhnya hambatan masuk. Cloning suara yang beberapa tahun lalu menuntut rekaman berjam-jam kini cukup dari sampel yang sangat singkat. Dan bagi seorang direktur keuangan perusahaan publik, materi sumber untuk mengkloning suaranya praktis tersedia bebas di webinar dan media sosial. Dari kasus Arup, pelajaran terpentingnya adalah staf sesungguhnya sempat curiga terhadap surel awal. Tetapi keraguan itu terhapus begitu ia melihat dan mendengar wajah serta suara yang dikenalnya. Jadi yang gagal bukanlah kendali teknologi, melainkan asumsi verifikasi. Studi kasus pada PT Nusantara Digital Finance, sebuah perusahaan teknologi finansial berskala menengah dengan 450 karyawan, 1,2 juta nasabah aktif, dan volume transaksi harian sekitar 80 miliar rupiah. Perusahaan ini sudah memiliki fondasi keamanan yang cukup, tetapi belum menyesuaikan diri dengan ancaman generatif. Hasil pemodelan Stride mengidentifikasi 10 ancaman. Temuan kuncinya 6 dari 10 ancaman dengan kesenjangan kendali kritis dan tinggi berada pada kategori spoofing dan seluruhnya menyerang proses verifikasi identitas manusia, bukan sistem teknis. Ketika dinilai menggunakan matriks 5x5, 3 risiko masuk kategori ekstrem, dan ketiganya seluruhnya berkaitan dengan kegagalan verifikasi identitas. Dari seluruh analisis, saya mengusulkan sebuah model yang diberi nama AI Shield, akronim dari 8 komponennya: Authenticate, Isolate, Sense, Human Verify, Inspect, Educate, Limit, dan Defend. Strukturnya terlihat pada gambar, 3 lapisan: pencegahan masuk, kendali proses, serta deteksi dan respons, yang seluruhnya dinaungi fungsi govern dan melindungi aset kritis di intinya. Prinsip yang mendasarinya adalah perluasan doktrin Zero Trust dari kanal mesin menuju kanal manusia. Jika Zero Trust klasik menyatakan tidak ada paket data yang boleh dipercaya berdasarkan asal jaringannya, maka model ini menyatakan tidak ada komunikasi manusia yang boleh dipercaya berdasarkan pengenalan wajah atau suara semata. Dari 8 komponen tersebut, yang paling menentukan sekaligus paling murah adalah Human Verify. Sebuah protokol sederhana, setiap instruksi transfer di atas ambang tertentu harus dikonfirmasi melalui panggilan balik ke nomor yang terdaftar pada direktori resmi, bukan nomor yang tertera pada instruksi. Akan menggagalkan seluruh skenario risiko ekstrem R01 tanpa investasi teknologi apapun. Sebaliknya, menempatkan deteksi deepfake hanya sebagai lapisan pendukung karena perlombaan antara detektor dan generator secara struktural menguntungkan pihak generator. Road- Roadmap implementasi 12 bulan dalam 4 fase. Prinsip penyusunan urutannya adalah mendahulukan kendali dengan dampak mitigasi tertinggi dan waktu implementasi terpendek. Karena itu fase 1 justru bukan pengadaan teknologi, melainkan penerapan protokol verifikasi luar kanal. Frasa sandi eksekutif, ambang nilai transaksi, dan jeda tunggu. Biayanya sekitar 100 juta rupiah, tetapi nilai menutup risiko ekstrim sejak triwulan pertama. Fase 2 memperkuat identitas dengan kunci keamanan FIDO 2. Fase 3 membangun kemampuan deteksi dan isolasi. Fase 4 melembagakan seluruhnya sampai sertifikasi ISO 27001. Total biaya tahun pertama sekitar 9,36 miliar rupiah. Angka ini masih berada di bawah ekspektasi kerugian tahunan yang dihitung secara konservatif sehingga investasinya dapat dibenarkan secara ekonomis. Grafik membandingkan kondisi awal dengan proyeksi setelah 12 bulan. Tingkat klik pada simulasi phishing turun dari 31% menjadi 6%. Tingkat pelaporan surel mencurigakan naik dari 12 menjadi 68%. Waktu rata-rata deteksi turun dari 18 jam menjadi sekitar 45 menit. Dan waktu respons dari 72 jam menjadi 4 jam. Secara agregat, skor risiko dari 10 risiko turun sekitar 66%. Sebagai catatan, angka-angka ini merupakan proyeksi berbasis model, bukan hasil pengukuran empiris pada organisasi nyata.
Nilainya terletak pada penunjukan arah dan besaran relatif dampak setiap kendali, serta pada penyediaan kerangka pengukuran yang dapat diverifikasi kemudian. Organisasi yang menerapkannya perlu menetapkan garis dasar aktual pada awal implementasi agar evaluasinya dapat dilakukan secara objektif. Kesimpulan, pertama, segitiga CIA perlu diperluas dengan autentisitas dan nirsangkal karena justru dua atribut inilah yang diserang ancaman berbasis AI. Kedua, kerangka hukum Indonesia sesungguhnya sudah memadai untuk menjerat penyalahgunaan teknologi generatif dan kewajiban notifikasi 3 kali 24 jam menuntut kapabilitas deteksi yang matang. Ketiga, pemodelan ancaman yang sistematis menunjukkan bahwa risiko terkonsentrasi. Ketiga, risiko ekstrim seluruhnya berkaitan dengan kegagalan verifikasi identitas. Keempat, kendali yang paling murah justru memberikan dampak mitigasi yang paling tinggi. Kesimpulan menyeluruh, kecerdasan buatan telah menggeser titik terlemah organisasi dari sistem menuju proses verifikasi identitas manusia. Organisasi yang merespons pergeseran ini semata dengan menambah perangkat teknologi akan tetap rentan. Doktrin Zero Trust yang selama ini diterapkan pada lalu lintas jaringan sudah waktunya diperluas ke kanal komunikasi Indonesia, ke komunikasi manusia. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Selamat sore.